Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun berada. Lewat tayangan ini kami menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ada 3 bagian dalam video ini. Yang pertama adalah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Tahfiz Al-Quran Kalibeber. Yang kedua adalah wawancara saya dengan lembaga lain, Kepala Sekolah SMP Alfa Ali Maskur. Yang ketiga adalah bagian analisis hasil wawancara kami. Simak video berikut ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Amin, monggo silahkan. Oke, sehat Bapak Kepala Sekolah? Alhamdulillah, berkah dengan itu Pak Amin. Amin Pak, sebelum sampai sini Pak. Pak, mohon maaf nih Pak, saya ganggu waktunya Bapak sebentar. Kami ada tugas dari CGT untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kasus-kasus atau dilema yang ada di sekolah Bapak. Bapak bersedia nih Pak? Insya Allah Pak Amin, barangkali nanti juga bisa membantu Pak Amin bisa menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik sehingga nanti Pak Amin juga betul-betul bisa sukses di dalam kegiatan CGP ini sehingga nanti Pak Amin betul-betul menjadi guru penggerak. Terima kasih Pak doanya. Amin Pak, saminkan Pak. Pak, mohon maaf nih ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan ke Bapak. Siap Pak Amin. Oke. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Baik Pak Amin. Ini kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Ini sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa sekolah kita ini kan merupakan sekolah yang berbasis agama. Di mana tentunya nilai-nilai moral, nilai-nilai etika sangat diperhatikan sekali. Oleh karena itu berkaitan dengan hal ini, maka sesuai dengan visi dan misi sekolah kita bahwa kita ingin membentuk peserta didik yang berperilaku Qur'ani, berkarakter dan prestasi. Sehingga apabila ada hal-hal yang menjurus ke situ, maka kita harus dengan cepat untuk bisa mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi. Cara yang dilakukan adalah dengan mencari data, ya, kemudian mengumpulkan menggali informasi, kemudian menganalisisnya, baru kemudian nanti kita diskusikan bersama dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Jangan sampai hal itu nanti tidak terselesaikan sehingga nanti merugikan kepada peserta didik. Karena pada dasarnya kita lakukan adalah untuk memberikan kepada peserta didik agar jangan sampai, kalaupun toh sampai terjadi ya nanti kita harus menyelesaikan bagaimana caranya agar penyelesaiannya ini adalah menguntungkan kepada peserta didik. Menguntungkan ya Pak, kepada peserta didik Pak. Oke Bapak. Yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Masalah A ini kalau diputuskan juga kebajikan, yang B juga ada kebajikan. Gitu Pak. Gimana Pak kira-kira? Gini Pak Min. Jadi ketika kita dihadapkan pada permasalahan seperti itu, maka langkah yang harus kita ambil tentunya setelah kita bermusyawarah ya. Walaupun kita bermusyawarah kan hanya sebagai bahan pertimbangan. Iya Pak. Tapi semuanya ada di saya lah gitu, bisa memutuskan. Oleh karena itu maka saya harus mengambil resiko terkecil. Resiko terkecil apa sih? Resiko terkecil sehingga nanti diharapkan ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, jangan sampai merugikan kepada peserta didik. Jadi mana resiko yang paling kecil yang berdampak baik itu pada peserta didik maupun terhadap sekolah. Jadi resiko yang kecil dan dampak yang paling kecil kepada peserta didik. Oke, luar biasa Bapak. Yang ketiga Bapak dalam mengambil keputusan kan punya langkah-langkah ya Pak, prosedur mungkin tadi telah sampaikan tapi nggak apa-apa disampaikan kembali. Prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan Pak? Langkah-langkah yang saya ambil yang pertama kan misalkan kan saya dapat informasi. Informasi. Setelah dapat informasi tentunya saya harus mencari data-data. Data itu benar atau tidak. Setelah itu baru kemudian kita menganalisisnya. Analisisnya bagaimana permasalahan itu, sejauh mana tingkat
apa namanya yang Risiko. artinya masalah itu seberat apa itu kan. Iya. Nah, setelah kita dapatkan dengan itu, kalau misalkan saya kok bisa langsung memutuskan secara pribadi sendiri, maka tentunya saya langsung mengambil keputusan. Tapi kalau misalkan memang ini masalahnya yang berat, yang saya memerlukan masukan-masukan dari wakil kepala sekolah ataupun dari guru, BK maupun wali kelas, ya tentunya saya mendengarkan masukan-masukan dari situ. Tapi tetap yang pertama saya harus setelah mendapatkan informasi harus kita mencari data, menganalisisnya, kemudian baru berkesimpulan dan baru diputuskan. Luar biasa Bapak. Jadi kita kesimpulan ada informasi, Bapak nanti cari data-data ya Pak, dianalisis, terus tingkat berapa besarnya kesulitan atau nanti risiko yang akan dihadapi atau dampaknya gitu Pak. Ini apakah sifatnya bisa diramukan secara pribadi? Kalau tidak berarti nanti harus berkelompok, artinya Bapak nanti memanggil para wakal begitu Bu ya, gitu ya, untuk diskusi bersama-sama untuk bisa memutuskan begitu ya Pak. Oke. Nomor 4 Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang paling efektif Pak, paling efektif dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika yang pernah Bapak alami? Yang paling efektif tadi itu Pak, bermusyawarah. Efektif bermusyawarah Pak? Dengan stakeholder sekolah, dengan wakil, dengan wali kelas, dengan BK. Oke, wali kelas gitu ya Pak. Mungkin dengan komite ya Pak? Komite mungkin nggak Pak? Komite kalau tergantung permasalahan. Tergantung masalahnya. Jadi kalau misalkan masalahnya itu bisa diselesaikan secara singkat tanpa harus mendatangkan komite, ya kita tidak. Tapi untuk pencegahan, ini untuk pencegahan kaitannya dengan dinamika pendidikan sekarang ini kan kaitannya dengan 3 dosa besar. Oh gitu ya. Karena itu kami juga melibatkan komite untuk bisa membahas hal-hal yang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 3 dosa besar ini, sehingga jangan sampai 3 dosa besar ini terjadi di sekolah kita. Maka kita melibatkan komite, bahkan kemudian ada yang perwakilan dari wali murid secara langsung. Oke. Jadi yang pertama kita akan lagi berarti musyawarah ya Pak, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah gitu ya. Mungkin tadi ada musyawarah dengan wali murid, kalau terlibatnya wali murid ya Pak ya. Iya, terlibat. Oke. Nomor 5 Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Yang menjadi tantangan Bapak itu apa Pak? Ketika ada masalah yang sama-sama ini benar kok ini benar gitu, gimana Bapak? Tantangan yang paling berat yang saya hadapi ini kaitannya apabila dibenturkan ataupun dihadapkan pada peraturan yang ada. Jadi ketika misalkan ada peraturannya bla 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 bla, kemudian pelanggarannya seperti ini kan berbenturan. Iya. Sementara kita berpihaknya adalah pada peserta didik. Sementara ada sebuah aturan, tapi nanti jangan sampai keputusan yang kita ambil itu malah kemudian tidak menguntungkan peserta didik. Gitu ya Pak. Jadi sebagaimanapun permasalahan itu, seberat apapun permasalahan itu, walaupun kita dihadapkan pada peraturan yang ada, yang kita minimalkan jangan sampai keputusan yang kita ambil merugikan peserta didik. Jadi permasalahan yang sangat berat itu adalah ketika kita dihadapkan pada peraturan yang ada di sekolah. Oke, makasih ya Pak. Jadi kadang kita berbentur sama peraturan ya Pak, harus begini, dan ternyata kita juga harus ya Pak, mungkin bukan membela ya Pak, kita fokus bagaimana agar peserta didik terlayani dengan maksimal sampai lulus ya Pak. Oke, luar biasa Bapak. Bapak berguna lagi yang nomor 6 Bapak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak? Misal ada sebuah masalah, terus Bapak menjadwalkan gitu ya Pak? Atau misal kalau masalah bisa diselesaikan di tempat, Bapak langsung, wah ini bisa langsung gitu diselesaikan? Atau Bapak bisa memiliki prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan Pak? Baik Pak, untuk kaitannya dengan ini sebetulnya jadwal secara secara berkala ya, itu tidak ada. Tidak ada ya. Jadi saya tidak membuat jadwal berkala untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi masalah itu timbul langsung kita selesaikan, masalah itu timbul langsung kita selesaikan.
Akan tetapi walaupun demikian kita juga mempunyai waktu-waktu khusus untuk selalu berdiskusi, Oke. kemudian refleksi. Nah, jadi paling tidak kita 1 minggu sekali kan mengadakan refleksi. Oh gitu ya Pak. Nah, baik itu dengan guru maupun dengan waka maupun Ya. dengan yang lainnya, kita selalu melakukan kegiatan refleksi yang secara terjadwal adalah yang merefleksikan Oh iya ya. kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dalam minggu ini. Tetapi ketika misalkan kita dihadapkan pada suatu permasalahan-permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, Ya. ya langsung kita selesaikan di tempat. Kalau toh misalkan itu belum bisa kita selesaikan, ya berarti nanti karena ini memerlukan masukan-masukan, ya paling tidak nanti ketika ada masalah, kemudian saya memanggil beberapa rekan guru, baik itu wakil kepala sekolah maupun yang lainnya untuk bermusyawarah untuk bisa mengambil keputusan. Jadi secara umum kalau penyelesaian masalah tidak terjadwal. Yang terjadwal adalah kegiatan-kegiatan seperti refleksi yang lainnya. Ya. Jadi rapat wakil kepala sekolah gitu ya. Iya. Jadi pas itu kita mungkin pas rapat wakil kepala sekolah juga mungkin itu Pak membahas masalah-masalah juga ya Pak. Iya, membahas masalah yang istilahnya tidak urgen, harus langsung diselesaikan. Oh gitu ya Pak. Ini sifatnya adalah untuk pembuatan program, pembuatan rencana ataupun bagaimana ketika misalkan nanti kita menyelesaikan masalah yang timbul ataupun masalah yang terjadi. Oke, mantap sekali Pak. Coba Pak, adakah faktor-faktor yang selama ini Bapak membantu Bapak atau orang, jadi boleh orang Bapak, boleh faktor yang lain yang selama ini membantu Bapak untuk mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi dilema etika itu Pak? Iya Pak. Ini ada Pak Amin. Oke. Justru yang sangat membantu itu adalah bukan saya secara pribadi, Ya. bahkan dari teman-teman ya. Dari teman-teman inilah yang sangat membantu saya di dalam mengambil keputusan. Di antaranya adalah wakil kepala sekolah, ya, kemudian wali kelas, ya, kemudian BK, kemudian guru, bahkan kemudian ada masukan dari wali murid. Nah, inilah hal-hal yang membantu saya di dalam mengambil keputusan-keputusan ataupun membuat kebijakan-kebijakan di dalam sekolah ini. Selain teman, wakil kepala sekolah, mungkin ada yang orang tua mungkin Bapak dari Bapak gitu, ini saya. Ya terkadang kalau Curhat. misalkan masalah Barangkali. curhat, ya tentunya karena kita juga punya keluarga, kadang kita kalau ada masalah itu berat, malah saya biasanya juga konsultasi sama ayah saya, gitu. Ya. Saya begini-begini, kemudian kadang orang tua juga bisa memberikan saran dan masukan, atau mungkin juga saya juga curhat sama istri, tentunya istrinya kan juga memberikan support. Gitu ya Pak. Oke Bapak, dari semua tadi Pak 7 pertanyaan yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan Bapak? Ini adalah merupakan sebuah proses ya Pak. Jadi, proses ini tentunya yang bisa membuat kita semakin matang, semakin dewasa untuk bisa mengambil suatu keputusan, suatu kebijakan. Ya ini adalah ya tadi itu adanya sebuah proses yang saya jalani, yang di samping kanan kiri saya, depan belakang saya, semuanya alhamdulillah memberikan support. Ya, Memberikan support kepada saya, sehingga apapun yang saya saya ambil kebijakan apapun keputusan itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Oke. Ya, gitu, Pak. Oke Bapak, Pak Mutakin, saya terima kasih banget atas waktunya. Bapak bersedia wawancara dengan kami. Kemudian Bapak Kepala makin sehat Pak ya. Amin. Barokah dalam kehidupan dan semuanya, dan keluarga dan semuanya, dan sekolah Bapak menjadi semakin maju Bapak. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Matur nuwun ya Pak. Terima kasih Pak Amin, sama-sama. Saya hanya bisa memberikan support Amin dan Pak. juga doa kepada Pak Amin yang sedang menjalankan proses CPP ini. Mudah-mudahan proses yang sedang dijalani oleh Pak Amin ini nanti berdampak. Amin Pak. Baik itu secara pribadi kepada Pak Amin, dan tentunya saya sangat berharap sekali nanti berdampak kepada sekolah kita. Ya. Paling tidak nanti Pak Amin bisa memberikan bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada teman-teman rekan-rekan guru, sehingga nanti kita mempunyai persepsi yang sama. Oke. Itu ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Amin. Mudah-mudahan sukses untuk Pak Amin. Mudah-mudahan Pak Amin juga
doa yang sama untuk Pak Amin. Oke, amin Pak. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke, sama. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam Pak Amin. Mohon maaf Pak Afif, kedatangan saya yang pertama silaturahmi, yang kedua kami ingin ada tugas dari CGP, kami ingin mewawancarai beberapa orang kepala sekolah. Nah kebetulan kali ini saya hari ini ketemu dengan Pak Afif Mas Hadi, tapi silakan Pak Afif Mas Hadi memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan Pak Afif. Terima kasih Pak Amin. Perkenalkan, nama saya Afif Mas Hadi dari SMB Alfa Al-Masyhur. Oke, terima kasih Pak Afif. Maaf Pak Afif, hari ini saya ganggu waktunya sebentar untuk kita bercakap sebentar tentang ini cara penanganan kasus Pak Afif. Ini Pak Afif, yang pertama, bagaimana Pak Afif dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gini Pak Amin, dalam setiap hari ataupun sepanjang masa itu selalu ada problematika yang dihadapi oleh kepala sekolah. Ketika saya menjumpai ada permasalahan, kemudian saya identifikasi ada permasalahan ataupun problem yang sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, itu maka saya kategorikan sebagai dilema etika. Namun ada juga permasalahan-permasalahan atau dua permasalahan yang bertentangan. Satu permasalahan itu memberikan nilai positif atau kebaikan dan satunya memberikan dampak buruk. Maka itu saya kategorikan sebagai rujukan moral. Seperti itu Pak Amin. Oke, jadi langkah awal adalah kita identifikasi itu ya Pak. Oke Pak. Yang kedua Pak, bagaimana Pak Afif menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak Afif, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Pak Afif? Dalam mengambil keputusan, saya tidak pernah langsung memutuskan secara sendiri, Pak. Iya. Jadi ketika ada suatu problem atau suatu permasalahan, maka saya identifikasi terlebih dahulu jika itu adalah suatu etika, dinamika etika, maka biasanya saya sebelum memutuskan saya berdiskusi terlebih dahulu dengan tim pengembang atau tim sekolah. Jadi hari itu sebelum saya putuskan, saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah ini, nanti dapat masukan seperti apa. Nah setelah itu baru saya ambil keputusan yang terbaik di antara dua permasalahan tersebut. Intinya musyawarah ya Pak ya. Perlu ada Dengan teman-teman tadi dengan menyampaikan dengan tim pengembang sekolah itu ya Pak. Oke. Setelah itu baru diputuskan ya. Oke Pak Afif. Dalam hal ini Pak Afif tentunya mengambil langkah-langkah atau punya prosedur tersendiri. Langkah-langkah yang Pak Afif lakukan selama ini tadi yang sampaikan, bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak Afif, silakan. Ya. Gini Pak Amin, ketika ada dilema etika, maka saya mencoba untuk menganalisis terlebih dahulu. Jika hal itu dampaknya tidak buruk atau tidak begitu memberikan efek kurang baik pada banyak warga sekolah, maka terkadang saya memutuskan secara pribadi. Namun ketika setelah saya timbang-timbang dan ini akan memberikan dampak yang besar, maka saya biasanya mengumpulkan teman-teman tim terlebih dahulu. Saya sudah mempunyai keputusan yang akan saya ambil, namun belum saya ambil. Saya minta masukan lagi pada teman-teman bagaimana konsep ini. Nah, masukan dari teman-teman ini, maka kita ramu bersama-sama mana di antara dilema etika ini yang paling perlu untuk dilakukan terlebih dahulu atau yang paling prioritas. Nah, setelah kita sepakat baru kita putuskan hal ini yang akan kita putuskan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi intinya tadi Pak Afif yang pertama dianalisis dulu, terutama bagian dampaknya ya Pak. Ya, dampaknya, buruknya mungkin ke kelompok atau individu atau berapa orang atau banyak orang gitu ya, atau besarnya bagaimana lah. Nanti jangan langsung minta masukan teman-teman gitu ya Pak Afif ya. Luar biasa Pak Afif. Selanjutnya Pak Afif, hal-hal apa saja ya Pak
yang selama ini Bapak Afif anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tadi itu? Sekolah kami adalah sekolah di Yayasan Bapak. Ya. Jadi pertama-tama tetap kita melakukan koordinasi terlebih dahulu. Ya. Nah, biasanya kita laksanakan tiap minggu ya Pak. Tiap minggu kita koordinasi permasalahan yang dihadapi, dan kita jika menjumpai ada problematika yang bertentangan ataupun yang sama-sama mengandung kebaikan, maka kita akan bermusyawarah. Memang terkadang ketika bermusyawarah dan kita sudah sepakat, terkadang itu bukan hal yang menjadi hal baik bagi pemilik atau pengelola suatu yayasan. Sehingga ketika kita sudah memutuskan, terkadang kita harus meminta pertimbangan yayasan terlebih dahulu. Bagaimana jika kebijakan ini akan kita laksanakan. Nah, ketika dari yayasan memberikan arahan yang lebih baik, maka biasanya akan kita ambil menjadi keputusan. Intinya saya ambil kata kuncinya di sini adalah koordinasi ya Pak. Dengan pihak yayasan, ada pertimbangan gitu ya. Setelah itu menjadi kesepakatan nanti dan baru diputuskan gitu. Artinya kita tidak akan melaksanakan keputusan kita sebelum kita koordinasi dengan yayasan. Jadi tetap kita telah memutuskan tapi di koordinasi terlebih dahulu itu ya Pak. Luar biasa Pak. Seperti Pak. Jadi seperti kemarin itu ada kasus pegawai keamanan kita itu melakukan hal yang kurang pas bagi perusahaan. Ketika kita harus memutuskannya, apakah yang harus dikeluarkan itu adalah satpamnya atau nanti kita akan kehilangan siswa. Nah, kita itu merupakan dilema etika yang luar biasa. Nah, ketika kita sudah mentok, maka kita meminta pertimbangan yayasan. Dan ketika yayasan memberikan satu keputusan, itu menguatkan apa yang kita keputusan. Sampai sekarang itu hasilnya baik semuanya anak-anak di sini dan pegawai sekolahan yang menjadi petugas keamanan keterlibatan itu juga jadi semakin membaik. Itu membaik, gitu. Luar biasa Pak. Berikutnya apa nomor yang paling ini Pak Afif? Hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika Pak Afif? Tantangan yang besar yang biasa kita alami Pak Amin, itu yang pertama bahwa terkadang apa yang menurut saya baik itu terkadang tidak pas bagi teman-teman. Oleh karenanya saya sering mengambil suatu kebijakan, keputusan yang itu tidak sesuai dengan keinginan saya Pak Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ketika kita sudah memutuskan sesuatu yang menurut kita baik, namun kadang-kadang yayasan tidak berkenan. Artinya kita menganggap bahwa ini baik menurut kita, tapi bagi yayasan mungkin berbeda. Oleh karenanya karena kita sekolah yayasan, maka yang menjadi tujuan tetap kita mengacu pada yayasan, meskipun tidak sesuai dengan rencana kami. Itu tantangan yang bisa bagi kami. Jadi tantangannya lebih ke penyesuaian ya, seperti dengan selaku kepala sekolah, kemudian kepada teman-teman yang ada di sekolah ini. Yang kedua ditambah lagi ya Pak, dengan yayasan itu ya Pak? Artinya kita saya sampaikan kepada teman-teman, kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi visi-misi dari visi-misi. Luar biasa Pak Afif. Tadi Pak Afif ini, apakah Pak Afif memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Pak Afif langsung menyelesaikan di tempat? Jadi ketika ada kasus nih Pak, terus Pak Afif langsung menyelesaikan di tempat, atau nanti memiliki jadwal yang ulang lagi atau dibentuk lagi atau ada prosedur lagi Pak? Terkait hal itu, kami melihat dari urgensinya Pak. Kalau permasalahan tersebut memang urgen dan harus segera teratasi, maka kita tidak menjadwalkan untuk menyelesaikannya. Namun ketika hal tersebut itu bukan sesuatu yang sangat urgen, artinya bisa diselesaikan dalam waktu-waktu jenjang tertentu, maka kita menggunakan waktu yang biasa kita lakukan untuk koordinasi. Jadi setelah itu kita koordinasi, nah ketika ada dilema etika maka bisa diselesaikan pada saat kita lakukan koordinasi. Namun ketika permasalahan itu muncul secara tiba-tiba dan itu mendesak,
maka sesegera mungkin kita untuk koordinasi mencari solusi yang terbaik. Itu tergantung urgensi problemnya. Oke, luar biasa Pak Afif. Selanjutnya Pak Afif, selama dalam menangani kasus, Pak Afif memiliki beberapa faktor apa yang bisa mempermudah Pak Afif atau membantu Pak Afif dalam mengambil keputusan yang mempermudah membantu Pak Afif ini? Faktor apa kira-kira? Faktor yang mempermudah ini itu saya amati kan Pak. Ya biasanya kalau setiap ada permasalahan yang tidak lepas, saya sebagai seorang suami punya istri, itu saya biasanya mencurhatkan dulu dari hal ini pada istri saya, ya. Dan dia memberikan masukan ini. Kemudian yang kedua, dari tim ini, teman-teman ini saya beri curhatan semuanya. Nah, setelah teman-teman atau tim saya kita beri curhatan ya, tentang terkait dengan masalah, maka saya mempunyai banyak referensi Pak Amin. Nah, di antara referensi itu akan mempermudah saya untuk memilih mana yang akan saya ambil sebagai kebijakan. Nah, ketika ini masih mentok, biasanya saya mengambil langkah lagi. Saya secara pribadi kadang meminta dari yayasan untuk memberikan arahan terkait dengan kebijakan yang saya ambil. Nah, dari semuanya ini maka saya gabung. Sebab saya mengamati di Amin, sebab saya punya pengalaman. Ketika saya punya dilema etika seperti ini, kemudian saya putuskan secara sendiri, ternyata hasilnya kurang baik. Maka ini jadi pelajaran yang sangat penting sekali buat saya, bahwa hal yang paling efektif itu adalah minta pendapat dari tim ataupun teman-teman terdekat. Ya. Dan itu saya rasakan menjadi solusi yang terbaik. Keputusan yang saya ambil itu hasilnya jauh luar biasa dibanding secara spontan diputuskan secara mandiri. Jadi kan ada tambah dari istrinya ya, luar biasa. Tentunya dalam mengambil curhat kepada teman itu nggak punya sebagai teman ya Pak ya? Iya benar Pak. Harus selektif gitu ya Pak? Iya selektif. Oh iya, oke. Oke Pak Afif, ini yang terakhir Pak Afif. Dari semua hal yang telah tadi Pak Afif sampaikan, pelajaran apa Pak Afif yang bisa dipetik dari pengalaman Pak Afif tadi itu? Iya, seorang kepala itu memang harus mampu memutuskan setiap persoalan dengan cepat Pak. Namun tidak boleh gegabah. Ya, seorang pimpinan tidak boleh gegabah untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Ya. Namun juga harus mampu memutuskan dengan cara cepat. Nah, kecepatan itu bisa didapat dengan meminta pertimbangan pihak-pihak tertentu ataupun teman-teman dekat atau tim, ya, supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Ya. Jadi setiap orang punya keterbatasan, ya. Namun pandangan-pandangan dari orang lain itu saya anggap merupakan sumbasih yang besar dalam menguatkan dan juga dalam memilih mana keputusan yang terbaik. Oke baik, boleh nggak tak ikut dari tambahan sebenarnya? Jadi kita sebagai kepala sekolah, intinya nggak boleh egois gitu ya Pak? Boleh nggak kayak gitu ya? Iya, tidak boleh egois ya. Kadang-kadang apa yang jadi harapan kita belum tentu baik bagi semuanya. Bagi semua. Jadi kita harus mendengarkan pendapat dari teman-teman, Bapak Ibu. Nah, itu seperti apa? Nah, namun kita juga tidak harus istilahnya mewujudkan apa yang mereka harapkan ya. Oh iya, tidak harus mewujudkan gitu ya. Harus mewujudkan ya. Jadi kita tiba-tiba ya yang paling bagus ya kita harus benar-benar melihat dampaknya. Dan yang paling penting dari semua keputusan yang kita ambil adalah untuk kepentingan siswa atau murid. Jadi endingnya untuk mengambil keputusan itu bahwa ini dampak positif bagi peserta didik atau murid. Seperti itu. Okay. Keputusan apapun itu adalah untuk kepentingan murid. Seperti itu. Lagi bagi murid sendiri Pak. Iya. Oke. Pak kasih Pak Afif. Segala informasinya, segala ilmunya, tentunya semoga Pak tetap sehat, gitu ya. Tetap bahagia selalu, hari ini cukup cerah ceria. Oke. Coba di lain waktu nanti saya bisa berkomunikasi lagi dengan Pak karena pendapatnya luar biasa Pak Afif. Sama Pak Amin, mudah-mudahan ini juga jadi peran Pak Amin. Siapa tahu nanti Pak Amin juga menjadi seorang kepala sekolah. Memang tidak boleh egois ya. Oke. Benar melihat apa kepentingan murid yang terbaik bisa kita lakukan. Oke, terima kasih Pak ya. Sama Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu,
tiba saatnya saya menganalisis dari wawancara kami kepada 2 orang kepala sekolah. Bapak Ibu, hasil wawancara kami menunjukkan mereka sudah baik dalam mengambil keputusan, artinya mereka sudah bermusyawarah dengan teman, dengan atasan, mungkin mencari fakta-fakta dan sebagainya. Yang pertama, terkait dengan analisis 4 paradigma, mereka belum mengelompokkan ini masalah apa ya, paradigma yang mana itu belum. Ini individu versus kelompok kah? Yang kedua, keadilan atau kasihan kah? Itu juga belum. Kebenaran versus kesetiaan juga belum. Jangka pendek versus jangka panjang juga belum. Jadi dari 4 paradigma ini belum tersentuh, tapi mungkin esensinya sudah, begitu ya. Ini malas loh, ini kasihan banget begitu kalau di vonis seperti ini, begitu. Yang kedua, tentang 3 prinsip. Jadi secara bahasa yang lain, mereka mengatakan bahwa mereka mencari opsi resiko yang paling kecil. Mereka mencari opsi dampaknya yang bagaimana kepada peserta didik, dampaknya mereka kepada yang bersangkutan juga dipikirkan sama mereka. Sehingga mereka tetap berpikir, cuma belum tadi ya, dengan analisis yang seperti ini, 3 prinsip, and-based thinking, role-based thinking, atau care-based thinking. Dia tidak mengelompokkan seperti ini. Berikut lagi tentang cara pengambilan keputusan. Mereka sudah sudah mencari fakta-fakta, sudah mencari teman atau kawan untuk konsultasi. Mereka sudah berkoordinasi dengan atasan mereka, dengan teman mereka. Sudah mencari ini loh masalahnya yang bertentangan juga sudah, tapi tidak runtut, tidak urut begitu itu. Urutnya misalnya yang pertama adalah diawali dengan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Berikut lagi tentang pengujian benar atau salah Bapak Ibu. Terutama di uji legal itu juga belum disampaikan oleh mereka. Uji regulasi yang ini juga belum. Uji intuisi juga belum. Uji publikasi atau uji panutan atau idola juga belum ada. Selanjutnya adalah tentang pengujian paradigma benar lawan benar. Bapak Ibu, jadi dari kedua orang kepala sekolah secara esensi sudah, tapi belum terspesifikasikan. Ini individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Berikutnya lagi tentang melakukan prinsip resolusi, begitu ya. Tadi sudah kami sampaikan, mereka betul berorientasi pada mencari dampak yang terkecil, skala prioritas, risiko yang paling kecil, harus berpihak pada murid juga sudah. Tapi belum mengatakan and-based thinking, role-based thinking, atau care-based thinking. Opsi investigasi, opsi trilema. Ini memang bagi saya hal yang baru. Artinya apa? Dari dilema tadi itu kita akan ada penyelesaian secara kreativitas yang muncul di tengah-tengah, sehingga muncullah namanya investigasi opsi trilema. Dari kedua orang kepala sekolah belum. Jadi kayaknya ranah ini yang belum begitu, tidak tersentuh di sini. Artinya hanya 2 tadi itu, kalau A, kalau enggak A ya B, itu bukan yang C, itu yang belum disentuh. Buat keputusan, mereka sudah membuat keputusan tadi dengan koordinasi, dengan melihat pandangan-pandangan dari berbagai pihak, teman dan sebagainya, atau bawahan dan sebagainya. Berikutnya lagi, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ya, sebelum mereka memutuskan, dia tetap ada yang berkonsultasi ulang dengan atasan mereka, dengan temannya, sehingga mereka menjadi yakin untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga analisis ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.